Nyambungnya nih Pak sama NFT Pak. Mengenai pinjol. Dia tidak tahu, mungkin tidak sadar ya, mungkin tidak sadar karena kebutuhan tadi ya, kepepet tadi. Yaitu ketika kita masuk aplikasi pinjol itu, kita memberikan akses ya kepada pemberi pinjaman itu kepada handphone kita. Parah itu Pak. Yang berhubungan ini sama pay later itu sama nggak Pak? Ini ngomongin soal kripto nih, ini menarik banget. Saya termasuk, walaupun saya tidak, saya orangnya kurang bukan seorang risk taker, jadi saya kurang berani sebenarnya. Cuma ada teman-teman yang memang biasa berinvestasi, dia sudah biasa untuk berinvestasi. Nah, kripto ini saya udah dengar sekitar lama kok. Ada teman SMA saya yang sudah main kripto sudah cukup lama, bahkan dari awal banget dia udah bilang ini adalah future, dan terbukti memang dia sudah mendapatkan keuntungan banyak dari kripto. Tapi saya melihat dia memang pakar lah gitu karena dia mengikuti. Tapi setelah sekarang rame dan bersinggungan banget nih dengan ekonomi syariah. Mungkin sebelum saya nanya, Pak Ardhito gimana nih ngelihat cryptocurrency ini? Ya, cryptocurrency ini sebenarnya adalah evolusi uang ya, evolusi uang. Uang saya anggap dalam tanda kutip nih ya, karena masih perdebatan ya. Betul. Apa cryptocurrency itu uang atau komoditi? Ya, gitu. Dulu uang itu kan fisik, emas, perak, logam. Nah, belilah kemudian jadi kertas karena nggak praktis. Dulu setiap negara itu mencetak uang itu harus ada cadangan devisa, cadangan emasnya. Nah, asetnya harus ada. Asetnya harus ada itu. Nah, kemudian dari kertas beliau jadi plastik nih. Ya, jadi muncul uang plastik gitu ya. Nah, setelah dari plastik jadi uang elektronik. Nah, sekarang uang kripto nih semakin nggak ada wujudnya kan. Nah, sekarang sudah ada uang digital sebenarnya selain uang kripto yang seperti yuan digital. Cina sudah punya uang digital. Kita juga, Bank Indonesia juga rencana uang digital. Jadi uang dari fisik menjadi non fisik, bahkan tidak ada wujudnya sama sekali. Mungkin catatan aja ya. Ini saya punya Bitcoin sekian nih. Tapi kan kayaknya tulisan aja di handphone kita sih. Nah, sebenarnya masih ada jadi perdebatan ya, apakah cryptocurrency ini uang atau bukan. Ya, kalau kita melihat fatwa MUI pun juga begitu kan ya. Harus ada syaratnya kalau itu menjadi uang. Ya, karena uang itu kan bisa untuk tujuan transaksi, kemudian untuk berjaga-jaga. Tidak boleh untuk tujuan spekulasi. Ya, dan spekulasi. Nah, jujur aja kita itu megang kripto itu lebih pada untuk transaksi atau berjaga-jaga, kita simpan besok kalau kita sakit kita untuk pakai, atau untuk spekulasi. Kayaknya lebih banyak spekulasinya. Iya, sekarang ya. Karena memang uang itu kan boleh, artinya bentuknya sama karena ada alat tukarnya kan. Ada komoditinya gitu. Ini uang, kita bisa tukarkan dengan barang. Tapi sekarang ya kripto ini alat tukarnya masih minim lah. Ada memang beberapa negara yang sudah bisa. Nah, itu dari sisi uangnya. Nah, kemudian cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya. Kalau kita uang fisik gitu ya, itu kan dari pertukaran aset dengan aset. Kalau saya ingin dapat uang 100.000 ya saya serahkan aset saya, apakah itu atau kita kerja menyediakan jasa gitu ya. Kemudian dapat uang dari aset ke aset atau dari jasa ke aset, itu kan uang yang ada sekarang ini. Nah, uang elektronik kan sebenarnya juga tinggal kita pindahkan convert aja, tinggal ke dompet elektronik gitu kan ya, atau ke chip, ke kartu. Tapi ada uang yang kita keluarkan untuk mendapat itu. Nah, uang itu memang ada yang tukar Bitcoin dengan uang rupiah, tetapi ada yang dari sifat mining, nambang gitu ya, dengan memecahkan kode-kode algoritma tertentu, yang kadang-kadang entah dapat entah enggak kan, nggak ada jaminan. Mungkin kita sudah beli perangkat yang harganya sampai ratusan juta untuk nambang itu, karena untuk memecahkan kode algoritma yang rumit-rumit kan butuh prosesor yang bagus, tapi belum tentu dapat. Kita sudah mengeluarkan uang, tapi nggak mendapat sesuatu. Ini ada, tadi saya bilang ada unsur goror, ketidakpastiannya kan tinggi, itu kemudian menyebabkan dia menjadi goror. Saya juga akhirnya memahaminya seperti itu gitu. Mungkin terkesan ya kalau ngelihat perkembangan sekarang, like everybody udah melek banget mengenai digital dan lain-lain. Saya termasuk beberapa teman yang saya tanya, gini, saya juga nggak yang jangan apa segala macam, semua orang punya pemahaman masing-masing gitu ya. Tapi memang kalau kita balik lagi melindungi kita supaya tidak mendapatkan kerugian yang kita tidak tahu gitu datangnya atau tidak, ya sedikit konvensional itu sebenarnya untuk situasi sekarang jadi lebih safe, bener nggak? Ya gitu. Betul. Tapi apabila nih Pak, nah sekarang pertanyaannya nih, apabila nanti kripto kan tadi
perubahan evolusi dari bentuk uang tadi kan. Iya. Dari barang berubah menjadi kertas, plastik, kertas dan lain-lain. Sekarang digital ada e-wallet dan lain-lain gitu ya. Pada saat nanti kripto sudah bisa ada alat tukar. Nih kita ngayal aja gitu. Iya, boleh. Kita ngayal nih. Saya di kepala saya kemarin berpendapatnya gitu. Kalau sekarang dihukumi memang mungkin ada yang menghukumi masuk nih si Goror tadi. Oke, jangan misalkan gitu ya. Karena bentuk itu masih dianggap mana nggak ada wujudnya. Tapi in the future pada saat kripto itu atau uang digital itu sudah menjadi sebuah bentuk dan ada alat tukar di berupa barang dengan rasio 1:1 tadi, mungkin nggak ini ya jadi ya seperti uang dalam ekonomi syariah gitu? Ya mungkin ketika syarat uang itu terpenuhi. Jadi ada aset yang dijaminkan untuk itu. Ya. Jadi ketika sesuatu yang maya gitu ya, saya semu itu sesuatu yang digital itu kemudian ditukarkan jadi aset fisik masih bisa, masih ada yang melindungi. Kenapa sih kemudian negara-negara ini tidak mengeluarkan kripto sampai sekarang ini? Ya karena masih banyak unsur spekulatifnya tadi yang pertama. Yang kemudian munculnya uang kripto ini kan sebenarnya ada sebuah saya melihat ya sejarahnya ada sebuah dorongan untuk mendobrak orang tidak lagi ingin diatur oleh negara. Betul. Jadi transaksi itu saya ya orang ke orang saja gitu ya. Jadi jangan diatur uang jangan diatur oleh bank sentral lah. Kalau yang uangnya cuma kayak kita mah nggak kepikiran. Tapi orang yang uangnya banyak sekali mungkin di luar pasti mereka udah nggak mau lagi. Gue yang kerja gue nggak mau diatur gitu. Kemudian lihat lagi ini dolar, ada rupiah, ada euro, ada real. Udah satu aja mata uangnya itu. Kripto gitu ya. Jadi transaksi dunia itu dianggap menjadi lebih berat. Itu kan angan-angan mereka gitu ya supaya mempermudah transaksi bisnis yang secara global yang sudah semakin baik ini. Nah, kalau ada yang contohnya seperti ini, uang digital. Uang digital itu kan juga sama kan nggak ada bentuknya. Nggak ada bentuknya, tapi ada aset yang dijamin oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah negara itu. Setuju. Nah, itu. Nah, ini yang perbedaan utamanya sih sebenarnya. Mengapa kemudian uang digital itu kemudian dibahas di bank sentral di berbagai negara karena di negara yang mengeluarkan secara resmi gitu ya, secara resmi. Nah, kalau secara resmi ini kita sebagai rakyat ketika ada sebuah risiko ya kita jaminkan ke negara kan gitu, ada yang kita lari kemana. Tapi kalau uang rahasia gitu ya, nanti uang rahasia itu nanti kalau ada masalah kita larinya ke siapa sih ya, gitu, siapa ini ya. Nah itu jadi masih pro kontra ya, tetapi di kalangan ulama sendiri sudah ada juga yang pro kontra, tapi kan sudah dibatasi ya. Sebagai uang, sebagai aset komoditi gitu ya. Nah, kalau memenuhi syarat sebenarnya apapun namanya bentuknya ya boleh aja. Makanya tadi kalau Pak Ardhito bilang mungkin artinya ekonomi syariah ini kalau orang melihatnya itu kan nggak ikutin perkembangan zaman dan lain-lain. Fokusnya bukan ke situ, tapi kita benar-benar fokus di syarat sesuai dengan syariat. Tapi pada saat syaratnya masuk dan perkembangan zaman itu ternyata bisa memenuhi syarat itu, ya ekonomi syariah ini juga akan berevolusi juga sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Kayak jual beli itu kan yang penting antara tim income saling ridho kita aja. Mau ambil untung, Mas Ben jual beli dengan saya ya. Misalnya handphone, Mas Ben ambil untung 200% kan boleh kok. Saya itu saya senang bisa beli handphonenya Mas Ben gitu. Atau Mas Ben Pak Ado udah beli aja 100 rupiah gitu. Itu nggak boleh. Wah itu nggak fair itu kayaknya ya itu. Ya tapi kalau sama-sama kalau akad ya kan antara dimin itu dasarnya jual beli ya saling ridho. Itu saling aja. Ridho, iya. Adapun perkembangan zaman udah cari untung apa nggak cari untung atau bahkan dikasihkan itu kan sama tadi ya. Variasinya banyak, sama, tapi prinsip dasarnya itu kan nggak boleh dibuat. Kayak tadi asal syarat uang itu terpenuhi. Ya mau bentuknya apa dulu bahkan Umar bin Khattab pengen kulit unta itu dijadikan sebagai salah satu bahan untuk uang kan itu bisa-bisa saja. Nah ini ada satu pertanyaan mungkin nyambung juga nih sama perkembangan yang sekarang rame banget. Misalkan itu gelas bekasnya Pak Ardhito, ini gelas bekas saya sama nih bentuknya. Tiba-tiba ada yang mau beli bekas saya misalkan 100.000 punya Pak Ardhito ada yang mau beli 500.000 boleh? Sama-sama ridho nih? Oh boleh. Barang sama semuanya itu boleh ya? Boleh. Bisa walaupun cara menjualnya ini bekas Pak Ardhito loh, dosen UPN loh gitu. Boleh? Boleh. Itu marketing apa namanya bilangnya? Marketing tools kan untuk cara menjual dan lain-lain. Kan barangnya jelas ada. Ya, barangnya jelas ada.
kemudian orang yang membeli juga ada, dan ada kesepakatan harganya. Lah kan namanya akad itu perjanjian jual beli ya. Secara ada rukun dan syarat terpenuhi. Ya, ada yang jual, ada yang beli, ada barangnya yang bisa dijual belikan, ada ditransaksikan, dan ada kesepakatan. Selesai. Sederhana, simpel kan sebenarnya kan. Nyambungnya nih Pak sama NFT Pak. Nah, ya. Kurang lebih sama tuh Pak. Harganya nggak bisa ditaksir. Gambarnya bahkan kita nggak pegang, katanya saya belum beli sih, nggak sih, nggak punya alat tukar ya soalnya, pakai TH, tuh kan tahu lagi gue. Non fungible token, nggak tahu yang foto ini bisa segini, yang gambarnya ini bisa segini, kurang lebih sama tuh. Gimana menurut Pak Ardhito tuh? Ya, contoh nih, ini sebelum masuk NFT. Foto gitu ya. Karena yang ramai kan foto dijual di NFT ya. Nggak usah di NFT lah. Foto Mas Ben ketika Mas Ben dulu waktu Mas Ben masih SD SMP mungkin orang nggak lihat siapa Mas Ben sih. Sehingga foto SD SMP dijual nggak ada yang mau beli nih. Begitu Mas Ben terkenal gitu ya, jadi public figure, foto SD-nya pun yang sedang apapun laku dijual mahal itu. bahkan mungkin bisa laku mahal kan ya. Dulu padahal nggak laku. Nah, itulah. Nah, jadi sebuah barang itu bisa menjadi mahal dan tidak, itu memang kadang-kadang persepsi orang ya, dibangun dari persepsi orang. Ini penilaian orang terhadap barang itu. Nah, sekarang NFT gimana? Nah, dia akan dijual ya jadi sesuatu semua bentuk digital kan ya. Dan ke depan kayaknya memang harus serba digital ya. Uang digital, barang juga akan digital, bahkan tempat pun digital. Mungkin besok loh kita podcast ini tempatnya juga digital juga. Iya, kita mungkin sedang di New York gitu ya. Iya betul. Bayangin dan foto podcastnya di New York. Padahal bahkan ya teman-teman yang syuting ini kalau nggak suka bisa diganti mukanya. Bener. Metaverse kan begitu. Ya, kita bisa ketemu orang, katanya begitu. Gue nggak suka lo pakai baju ini, gue ganti baju lo gitu. Segitunya gitu. Ya. Nah itu yang kemudian harus hati-hati. Karena ada prinsip. Jangan sampai kita itu merugikan orang lain dan juga dirugikan, menganiaya atau menjerumuskan dan jangan sampai dijerumuskan. Itulah. Nah, kita masih berhati-hati mengamati NFT ini. Kalau barang fisik kita bisa amati sih ya, itu fair, dia nerima barang. Tapi ketika barang itu menjadi digital, kita sebut rambu-rambu nih. Jangan sampai ada pihak yang kemudian dirugikan terkait dengan hal itu. Nah, sehingga sebenarnya NFT ini masih kita amati terus ya, Ketika itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, berarti tidak boleh gitu aja kan. Tadi kan saat yang pertama, ini yang prinsip yang keempat jadinya ya, doror tadi ya, saling rugi merugikan itu. Nah, ada nggak pihak yang dirugikan itu? Coba Mas Ben, kita masih ingat saat ada gelombang cinta atau apa waktu itu daun-daunan tanaman itu. Wah, harganya tahunan berapa sih? 50.000 jadi 5 juta gitu. Begitu dimakan sapi, stres orangnya gitu. Sapinya dibunuh karena makan gelombang cinta yang harganya jutaan itu. Nah, kemudian apalagi ikan lohan. Terakhir kan batu akik itu ya. Batu itu harga sampai jutaan, tapi itu kan jatuh lagi 50.000. Nah, kita lihat ini kita amati aja fenomenanya ini sesaat kayak gelombang cinta, kayak ikan lohan, batu akik. Wah, ikan lohan sisiknya bentuk huruf Allah gitu ya. Orang namanya nggak ngamati kan, jadi cermati pakai kaca pembesar gitu. Nah ini janda bolong. Janda bolong. Ini kita amati juga nih. Jangan ada sesuatu yang membangkitkan ya, kalau dalam bahasa itu kan najak sih. Orang yang sengaja memblow up gitu ya. Artinya itu memang sudah ada ya? Diatur di hadis. Di hadis diatur. Ya, tidak boleh kemudian ada najasi membangkitkan seolah harganya tinggi. Goreng itu kan? Ya, itu menggoreng. Doror. Ya, menggoreng tadi saya bilang. Menggoreng itu kan? Goreng itu. Oh, ada bahasa Arab apa tadi? Najasi. Membangkitkan ya, jadi harganya dinaikkan itu. Istilahnya itu ya. Ya, kalau bahasa tradisional gini. Mas Ben pura-pura nawar barang gelas saya ini. Ya, harga gelas ini sebenarnya 10.000 ya. Mas Ben tawar 20.000. Enggak boleh. Wah, itu ditawar 20.000 aja nggak boleh, saya nawar berapa ini ya? Direncanakan, nah itu. Ya, entah direncanakan secara sengaja, mungkin juga kita nggak saling kenal. Tetapi ada maksud, ya. Ada niatan. Ya, kita mungkin nggak saling kenal ya. Tapi mungkin kita skenariokan ya, harganya. Tapi mungkin juga tidak kenal. Tetapi ada tujuan Mas Ben biar orang terjerumus ketika beli gelas saya gitu. Terjerumus, ditawar tinggi kan saya nggak boleh itu. Ya, itu ya. Ini saya sudah ragu-ragu jauh, masuk gelas 10.000 ditawar 20.000, jangan orang ini mau nipu saya gitu ya. Dah saya bilang, orang yang dengar, wah itu 20.000 nggak boleh. Nah ini
ini masih kita amati ya seperti NFT itu. Ini fenomenanya seperti janda bolong. Tapi kalau janda bolong itu supply and demand kali ya, atau enggak juga ya? Ya. Artinya harganya naik karena memang supply-nya berkurang. Ya kalau itu berkaitan dengan memang permintaannya naik itu atau stoknya standar boleh kalau itu nggak ada gitu masalah. Nggak ada masalah. Tapi yang nggak boleh kan kemudian ketika ada yang goreng. Ini janda bolongnya. Ini bolongnya batu ini. akiknya. Ini batunya ini ya. Wah, ini apalagi bohong ya. Apalagi bohong. Maksudnya kita menggorengnya dengan cara-cara yang bohong gitu. Itu juga nggak boleh. Ya, jangan. Nah, ini fenomena ini kita amati. Jangan fenomena seperti ini. Coba nanti kita tunggu aja. Oke. Kita tunggu aja ya. Ya. Artinya ya memahami barangnya, memahami bendanya apa, proses itu yang di prinsip syariah itu yang dikedepankan gitu kan? Iya, prinsip syariah yang dikedepankan. Memang ada benda itu yang bisa kita nilai dari produksinya, sehingga wajar lah harganya segitu ya. Tapi ada juga seni. Seni itu kadang-kadang nggak bisa kita nilai itu ya dari orang. Tiap orang beda-beda. Kalau saya kadang lihat lukisan orek-orekan itu ngapain harganya berapa? Tapi orang bisa belinya mahal pak. Kalau itu seni itu ya, seni yang menarik. Nah itu kan persepsi ya, main persepsi itu ya, persepsi. Nah itu. Oke, ini menarik banget sih karena pemahaman ini teman-teman yang nonton juga apalagi yang mengikuti di sosmed dan lain-lain pasti melek banget. Dan kalau saya sih simpelnya karena kalau diikutin terus sih kita bisa panjang nih karena saya memang tertarik banget. Simpelnya kalau saya nggak tahu nih mungkin Pak Ardito bisa nambahin. Ya balik lagi memang prinsip syariah ini dalam kita berekonomi untuk kegiatan sehari-hari. Kalau kita fahaminnya hanya sebatas nggak boleh bunga, kita nggak boleh terima bunga, apa segala macam. Melihat yang tadi Pak Ardito bilang tentang haram-haramnya, kita jadi merasanya ini kok menghambat kita ya untuk menjadi kaya gitu kan. Tapi kalau kita prinsipnya diganti dengan melihatnya ini tujuannya untuk melindungi harta kita supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang akhir-akhir ini pun kita juga sudah lihat banyak fenomena orang yang rencananya kaya instan tapi akhirnya malah jadi boncos gitu kan. Mungkin Pak Ardito bisa nambahin. Ya sebenarnya ekonomi syariah memang melindungi selain melindungi harta kita juga melindungi ya kebarukan hidup kita ini. Jadi melindungi supaya orang tidak teraniaya. Ya, jadi betul ekonomi syariah itu melindungi orang itu akan ketika mendapatkan hartanya itu tidak ada pihak lain yang dirugikan. Kita tidak rugi, orang lain juga nggak ada yang rugi. Kita nggak rugi, fair. Orang lainnya rugi, fair. Ya, tapi kita lihat contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh transaksi yang haram itu kan satu untung gede, satu ada yang dirugikan. Iya. Ada dirugikan. Prinsip ekonomi syariah yang harus kita banyak yang lebih banyak yang halal daripada yang haram itu satu. Nanti yang satu. Yang kedua, ketika kita bertransaksi secara ekonomi syariah itu mudah dan berkah. Nah, mudah bahwa memang hukum asalnya boleh, selama tidak ada yang diharamkan, dan berkah itu akan membawa kebarukan di dalam kita makan, kita minum. Mungkin kita nggak merasakannya, kita bisa sehat, ya, tapi kita kemudian bisa lancar rezekinya, ya, kita bisa beraktivitas dengan baik. Itu mungkin karena kebarukan dari kita, ya, bertransaksi makan dan minum dari barang-barang yang halal itu. Itu yang mungkin nggak bisa, sesuatu yang tidak mungkin tidak kasat mata atau mungkin kayaknya bentuknya berbeda lah gitu. Nah ini di buku yang boleh aku pinjam nggak Pak bukunya Pak? Silakan. Ini menarik banget nih. Kalau tadi pertanyaan di awal adalah gimana kaya menjemput rezeki dengan cara halal lagi baik. Singkat aja Pak. Ini mungkin teman-teman yang mungkin beberapa udah punya. Saya dapat satu nggak nih? Oh boleh. Boleh dah. Satu Mas Bun. Bisa ceritain nggak Pak? Singkat ini tentang apa? Apakah tips and trick atau gimana? Atau apa, pemahaman apa yang perlu kita pahami untuk bisa mencari halal dengan cara yang menjadi rezeki dengan cara yang halal? Iya. Ketika Allah itu menciptakan makhluk hidupnya, rezekinya sudah ditanggung. Kita lihat hewan-hewan itu ya. Burung pagi-pagi terbang, nanti pulang ya balik sudah dalam keadaan kenyang. Bahkan semut itu pun sudah punya jatah rezekinya sendiri-sendiri. Kalau kita mau mengamati binatang, oh dia bisa hidup ya gitu. Ya bisa hidup ya. Kadang-kadang kalau kita lihat ke desa, kemana keliling-keliling, orang kerjanya seperti itu bisa hidup ya. Karena rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah, pasti dia bisa hidup. Kebutuhannya pasti akan dipenuhi, dicukupi itu. Nah, oleh karena itu
saya membuat judulnya menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Kan rezeki itu sebenarnya sudah ada. Sudah Berapanya ada. juga udah ditentukan Berapanya juga buat sudah kita. ditentukan. Nah, tinggal ketika kita mengambil rezeki itu, nah caranya itu yang kita menentukan. Berapa rezekinya Allah yang tentukan. Tapi cara mengambil rezeki itu kita yang tentukan. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Maka kita jemput rezeki yang sudah ditentukan bagian Allah itu dengan cara yang halal lagi baik, supaya jadi barokah itu. Mengenai pinjol, orang udah kepepet, itu jadi, wah udah Pak, kelimpungan Pak. Betul. Misalkan tiba-tiba ada kebutuhan mendesak pada saat saldo lagi kurang gitu kan. Sekarang ada pinjaman online, gampang, mudah. Pak Ardhito ngelihatnya gimana nih Pak, pinjol ini Pak? Ya, sekarang kan semua serba teknologi ya. Dengan adanya fenomena pinjol ini orang jadi kayak lebih mudah. Dulu pinjam ke bank susah, nggak bankable nih, syaratnya ribet ya. Pinjam ke rentenir atau pelepas uang gitu ya. Wah, kadang-kadang kita agak susah juga. Meskipun kadang sempat 1 jam cair gitu ya, pakai KTP 1 jam cair. Nah, dengan adanya dan kita tetangga juga kan. Wah, dia pinjam ke rentenir, kita ditagih. Dengan pinjol kan nggak ada orang yang tahu. Oh iya. Nah, dan mudah, tinggal upload ya foto diri dan KTP-nya ya gitu ya. Tapi ada satu yang dia tidak tahu, mungkin tidak sadar ya, mungkin tidak sadar karena kebutuhan tadi ya, kepepet tadi. Yaitu ketika kita masuk aplikasi pinjol itu, kita memberikan akses ya kepada pemberi pinjaman itu kepada handphone kita. Parah itu Pak. Ya, akses nomor handphone kita, apa yang dalam handphone kita, kontak kita gitu ya. Ya itu. Nah, sehingga ya ketika itu nggak bisa mengembalikan, yang dihubungi bukan hanya yang pinjam, mungkin teman-temannya yang pernah di telepon dia. Saya pernah juga dikejar. Saya juga pernah Pak ditelepon sama. Ternyata oh iya, kemarin ada yang 3 hari yang lalu telepon saya konsultasi tentang pinjol nih. Apa jangan karena kontak saya kan kemudian tercatat di situ, kemudian dia telepon saya malah itu. Nah, yang menjebak ini Mas, yang menjebak itu murah kok pinjol itu, ya, cuma 0,75%. Kalau kita pinjam saya malah agak awam banget nih mengenai pinjol. Berapa bunganya? Ada yang ini nggak bahas bunga samanya dulu ya. 0,75% nantinya. Kalau saya pinjam di rental itu bisa 2% ini kan. Oh, jauh dong. Jauh dong. Tapi dia nggak lihat 0,79 per hari. Itu kan kayak kalau kita lihat iklan tuh ya. Lihat iklan ada bintang kecil. Kecil sekali di bawah itu. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah, syaratnya itu adalah per hari. Nah, itu ternyata ini per hari. Dan yang lebih menjebak lagi adalah ini nggak riba, ini nggak ada bunganya. Memang nggak ada kata bunga di situ. Diganti layanan jasa. Ya, jasa layan 0,75%. Nah, prinsipnya sama Bu. Bunga mau dikatakan bunga, mau layanan jasa kan ada persentase dari pokok pinjaman. Sama-sama. Hancur itu Pak ya. Ya. Kita bahkan pada saat kita nggak bisa balikin, kontak teman-temannya yang minjem itu ditelepon gitu kan. Iya. Malunya. Jadi 1 sudah dia terjebak pada transaksi yang haram. 2 kemudian dia pinjamannya berlipat ganda di luar jangkauan kemampuannya. Ketiga kemalunya malu sekali gitu ya. Itu teman-teman ditagih, bahkan kadang-kadang atasannya ya ditelepon gitu ya. Nah, itu banyak itu madorotnya itu ya, di pinjol itu sekarang. Ya artinya ya di prinsip syariah sendiri ya itu nggak boleh karena pasti itu riba. Dan ya udah tahulah pengalamannya sebelumnya ya, memang berarti kalau pinjol Pak Ardhito bilang ya jangan gitu. Ya jangan. Iya. Jadi jangan terjebak pada istilah. Tapi yang prinsipnya adalah adanya kelebihan dari pokok pinjaman yang diajukan itu. Yang berhubungan ini sama pay letter itu sama nggak Pak? Nah, orang kadang asik kan bayarnya besok-besok aja kan gitu ya. Sekarang kan banyak tawaran pay letter itu di e-commerce itu ya. Nah syaratnya itu dibaca nggak sih? Kita belanja nggak apa-apa, besok sekarang ada fasilitas asik di sana, itu ada fasilitasnya, bayarnya belakangan aja, sekarang yang penting kita belanja dulu aja gitu ya. Belanja dulu aja gitu. Nah, padahal ketika kita baca syaratnya itu gitu ya di pay letter itu, ketika dia bayarnya terlambat,
Ada bunga. Kayak kartu kredit juga jadi. Sama. Jadi ada bunganya. Sama. Nah, itu begitu dia terlambat, kok terlambat? Begitu sudah bayar bunganya, gede banget bunganya itu ya. Nah, ini jadi kaget. Nah, itu jadi ada kadang-kadang tawaran-tawaran itu yang menggiurkan ya. Kemudian orang itu kadang nggak lihat sih Mas, syaratnya nggak dibaca, yang penting udah dapat barang nih. Ya, udah tergiur dengan berapa uang yang bisa dia dapatkan hari itu dengan pembayaran yang gampang mikirnya gitu kan, karena ya besok beberapa kali kecil kan biasanya kalau ya entah cicilan tapi nyaman, selalu pasti yang dikedepankan lo ngeluarin modal segini atau mungkin lo dapat uangnya segini tapi sebulan lo bayarnya cuma segini gitu, kecil gitu. Ya kalau saya melihatnya fenomenanya gini, sekarang orang itu anak muda sekarang terutama ya, itu dia nggak lihat proses tapi lihat hasil ya. Lihat hasil ya, dia tiba-tiba dalam 2 hari dapat miliaran nih. Dapat harian dapat miliaran nih, wah itu menarik lah ini. Dia nggak lihat prosesnya. Ya padahal kalau kita itu lihat prosesnya, kalau misalnya lihat prosesnya, nggak lihat hanya hasilnya, tapi prosesnya bagaimana dulu. Nah maka mestinya kita edukasi sini ya kepada anak-anak kita, generasi muda kita gitu ya, teman-teman kita itu kita lihat prosesnya itu yang baik, yang halal lagi baik itu yang prosesnya. Ini yang menarik juga mengenai ekonomi syariah, ini sedikit jadi panjang nih karena juga saya cukup dengar dan ketemu dengan para penggiat ekonomi syariah juga sudah cukup lama. Di Eropa sendiri mereka tertarik dengan ekonomi syariah, bahkan yang mungkin bukan muslim, mereka tertarik karena ekonomi syariah ini bisa dibilang jauh lebih berkembang. Artinya perkembangannya pesat dan bahkan ini bisa menjadi kestabilan ekonomi juga. Bisa sharing sedikit nggak? Di luar syariah tadi ya? Ya, mengapa ekonomi syariah itu kemudian diterima di negara-negara Eropa, kemudian negara bahkan seperti di Inggris itu ada sekolah orang-orang sekolah ekonomi syariah malah di Durham University gitu ya. Itu kan orang aneh ya Mas, bukan di Timur Tengah, Malaysia atau Indonesia, tapi di Durham University misalnya di Inggris misalnya. Ya karena mereka memahami bahwa ekonomi syariah ini ya banyak kok kesamaannya dengan syariat-syariat agama yang lain. Prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip saling ridho, saling sukarela dalam jual beli. Kemudian ketika kita kerjasama, untung yang dibagi bersama, ketika rugi juga dibagi bersama, itu kan sebuah prinsip yang adil. Nah sehingga ini juga sesuai dengan syariat saya, agama saya, sehingga mudah diterima itu. Nah menurut Pak Ardhito sendiri nih, mungkin buat teman-teman, ini sekarang kan tadi potensi-potensi orang menjadi kita mencari rezeki itu sekarang eranya dan zamannya udah berubah. Satu ada yang kripto, ada saham, ada apa segala macam. Kalau dari Pak Ardhito sendiri, buat teman-teman yang memang tertarik untuk berinvestasi, punya niat tapi nggak tahu, kira-kira investasinya tuh lebih bijak sesuai dengan apa yang mungkin Pak Ardhito share di sini tuh apa sih Pak sekarang? Tapi tidak ketinggalan ya dalam perkembangan zaman ini. Iya. Sebenarnya kan urusan teknologi nih ya. Teknologi Mas Ben. Jadi teknologi itu ini saya belum balik ke situ ya. Teknologi itu kita pakai untuk semakin mempermudah dalam bertransaksi, tetapi tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah. Nah, investasi apa? Saham. Dulu orang jual beli saham kan sebelum ada teknologi nih ya, dalam ada teknologi kan waktu ada aplikasi di handphone ya ke Bapepam gitu, pasar modal, transaksi ngisi form, aplikasi yang banyak. Sekarang pakai teknologi cukup pakai handphone kita bisa bertransaksi. Itu masa teknologinya. Nah, kemudian jual beli juga bisa pakai handphone ya, pakai handphone. Nah, kemudian sekarang saya nggak punya usaha nih. Ya, saya nggak punya usaha. Tetapi saya punya uang. Nah, saya ingin ternak sapi, kemudian beternak ya. Saya ingin beternak sih, saya investasi untuk beternak, tapi saya nggak tahu caranya beternak nih. Nah, teknologi kemudian memudahkan. Ini loh ada peternak, tetapi dia butuh modal. Dia butuh modal. Oke, bikinlah aplikasi namanya fintech. Ya, namanya crowdfunding. Crowdfunding itu saweran kalau bahasa Sunda ya. Urunan kalau bahasa Jawanya itu. Bahasa Inggrisnya keren banget ya Pak. Crowdfunding. Kita urunan itu saweran itu. Nah itu. Orang saweran saya punya, jadi saya sekarang punya uang 1 juta pun saya bisa punya peternakan nih. Sharing dengan Mas Ben, dengan teman-teman yang lain. Nah, saya nggak tahu caranya beternak, tapi sekarang saya bisa investasi di peternakan.
Ya, jadi saya harap teman-teman manfaatkanlah aplikasi di handphonenya itu untuk berinvestasi, investasi yang real saja lah. Ya. Ya, yang kita tahu dapat ada asetnya yang kita terima. Seru banget. Tapi kalau paling safe nih mungkin terakhir, emas masih aman ya Pak ya kayaknya. Kemarin tembus 1 juta kayaknya segram. Emas itu masih aman. Jadi saya yakini satu hal nih Mas Ben. Sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an ya, dan hadis itu hingga akhir zaman nggak akan hilang. Tuh. Coba kita bayangkan, sapi itu tiap korban berapa kali disembelih, berapa yang banyak disembelih, tiap hari disembelih. Saya pernah datang Pak, orang yang bisnis bawa sapi dari Bima itu luar biasa angkanya. Tapi dinosaurus nggak ada dalam Al-Quran, punah kan ya? Punah kan, nggak ada kan? Nyembelih dinosaurus juga repot sih Pak kayaknya. Emas itu kan dalam nasihat emas disebutkan dahab emas ini, emas. Bukan rupiah euro gitu ya, bukan rupiah. Besok mungkin nama mata uang bisa buat ganti-ganti, tapi emas tidak akan ganti. Emas sampai akhir zaman. Ya buktinya sekarang yang paling stabil emas. Naik terus. Kemarin saya baca tembus, ya bener kan? Iya benar, tembus 1 juta. Kalau kita nyimpan emas tuh ya, dulu kita punya emas bisa beli kambing, ya. Waktu saya masih dulu awal-awal tahun nikah itu harganya masih 150 gram dia. Saya punya uang 10 gram bisa beli kambing. Sekarang kan 10 gram 1 juta 10 juta bisa beli kambing juga kan? Banyak tapi. Artinya bisa jadi juragan kambing kalau sekarang. Nah, makanya nyimpan emas itu stabil dia tuh. Dulu bisa beli kambing, sekarang juga bisa beli kambing. Tapi rupiah, coba bayangkan aja rupiah. Dulu zaman SD saya beli soto itu 100 rupiah ya. Sekarang udah berapa ribu. 100 rupiah sekarang nggak ada murahnya. Tapi kalau saya punya emas, mau sampai kapan pun terus saya masih aman. Oke, wah saya juga tertarik banget kalau bahas soal ini. Mungkin buat teman-teman yang mungkin awam atau mungkin nggak terlalu banyak melek mengenai ekonomi syariah dan lain-lain, dan terkesan kayaknya konvensional, kuno, apa segala macam. Sekarang zaman udah berubah banget. Ini prinsip ekonomi syariah ini di luar negeri saya ketemu sendiri. Kalau tadi Pak Ardhito cerita sama saya mengenai ada salah satu fakultas di Inggris yang bicara mengenai ekonomi syariah, ketemu sama mahasiswa sendiri, mereka bilang saya juga cukup kaget karena memang orang Eropa sekarang udah tertarik banget dan merasa ini adalah perkembangannya akan bisa lebih stabil. Artinya dengan kita memahami ini, dengan pemahaman agama yang kuat, kita menjalankan ekonomi syariah ini dengan ikhlas karena kita tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa melindungi harta kita terbebas atau mungkin terhindar dari hal-hal yang mungkin akhir-akhir ini kita lihat sendiri gitu kan. Perasaan kita haus dan rakus untuk menjadi kaya itu beda banget mindsetnya kalau kita memahami ekonomi syariah. Mungkin Pak Ardhito boleh nambahin sedikit sebelum kita pamit nih Pak. Ya. Jadi teman-teman ya, muamalah syariah, muamalah yang berprinsip syariah itu sebenarnya mudah ya, dan barokah itu satu yang saya ulang-ulang ya. Saya membuat 2 buku, yang pertama itu judulnya muamalah syariah itu hidup barokah ya, karena sebenarnya itu prinsip syariah mudah dan barokah. Yang kedua, buku saya yang kedua ini tadi kan menjemput rezeki dengan cara hal yang baik. Saya ingin untuk memberikan sebuah literasi ya, edukasi pada teman-teman bahwa dulu orang mikir syariah itu ribet-ribet, istilahnya macam-macam itu ya. Ada mudharabah, musyarikah, ngapalkannya tuh sulit gitu ya. Kita ambil prinsipnya aja deh. Kita ambil prinsipnya bahwa sebenarnya ekonomi syariah itu transaksinya mudah. Dengan kita berikan contoh-contoh tadi yang kita dialog sampai berapa jam ini, berapa hari? Sejam tuh. Nah, sejam. Itu nggak kerasa. Mudah sekali kan, transaksinya mudah sekali. Jadi solusi. Sebenarnya ekonomi syariah itu bukan penghambat kemajuan zaman, tetapi justru menjadi solusi ya. Jadi solusi dari perubahan zaman itu. Dan selama kita berjalan di situ, hidup kita akan barokah. Dan kalau sudah barokah itu banyak sekali kebaikan kita. Saya ngerasain sendiri kok, beneran. Semenjak bersih-bersih tuh, kayaknya rezeki tuh datangnya ya nggak bilang gampang sih, kerjanya keras gitu. Tapi ada aja gitu. Semenjak saya nggak pelan-pelan sih, saya paksain untuk bersihin harta saya dari riba dan lebih memahami mengenai ekonomi syariah. Iyalah Mas Ben, kail ibarat ini sedikit ya. Ibarat kita mau dapat ikan yang gede. Iya. Kalau umpan kita ikan kecil, kan dapat ikan yang gede. Iya. Kita cacing dapatnya kecil. Nah, kalau umpan kita sampah, mau dapat ikan gede? Nggak ada. Kalau mau dapat ikan itu nyasar aja ikannya. Nanti akan balik lagi.
dapatnya ya mungkin ya binatang-binatang yang suka dengan sampah juga mungkin ya. Kita juga nggak bisa nikmati. Itulah, itu gambarannya. Pak Ardito, terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Waktunya sibuk, besok mau balik lagi? Besok balik lagi. Jogja. Mantap, salam buat keluarga Pak. Insya Allah. Teman-teman yang suka dengan videonya, monggo di share, di like tentunya, di komen, di subscribe juga. Oh ini saya lupa, ini buat Pak Ardito. Alhamdulillah jazakallah Mas Ben. Teman-teman Lions Indonesia. Ya mudah-mudahan Lions menjadi berkah dan bisa mengedukasi ya generasi muda kita terkait beberapa topik-topik yang sekarang sedang menarik gitu ya. Amin, alhamdulillah. Di share videonya, di subscribe. Kalau misalkan ada topik atau siapa mungkin Liners pengen kita datengin ke Lions Talk ini, monggo silakan di komen, nanti teman-teman admin bakal bantu. Alhamdulillah. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.